Moderatornya siapa? Meli ya? Oh, belum. Kalau udah live dikasih tahu live gitu. Jadi jadi buka open dulu, baca dulu apa namanya, sampai salam dulu sama ikhwatilah yang di rumah. Nah, nanti baru kita nih acaranya apa gitu. Ini adik Gaby ini nanti di dalam live atau di luar live? Di dalam live aja nggak apa-apa. Oh ya udah, nanti di dalam live. Dia mau menyumbangkan katanya surat Ar-Rahman. Rahman. Ya. Sebelum Uniripa ya? Gaby dulu. Kan Uniripa juga ngaji nih nanti. Iya, di pra-acara, tapi sudah di live kan gitu loh. Udah boleh nih. Nanti Gaby. Belum. Nanti Gaby. Nanti nunggu aba-aba dari narasumber. Oke deh. Meli, rundownnya tolong. Rundownnya diperhatikan rundownnya. Itu Gaby. Live-nya di channel siapa ini? Nanti di channel saya Umi Rifa. Kalau di channelnya Bang Yusuf juga buka gitu. Nanti baru serahkan ke Meli atau gimana. Sapa-sapa dulu subscribernya. Ya, saran saya. Saya buka sekarang aja gitu. Udah, kita nunggu apa lagi coba? Pesertanya udah ada semua? Sebentar. Ditanya dulu, coba. Adik Gaby, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat ya, sehat semua ya, sehat. Ya, Adik Gaby ya. Umur berapa ini? Tahun. 18 tahun, Masya Allah. Ini mau membacakan Quran surat Ar-Rahman ya. Berapa ayat itu? Surah Ar-Rahman dari awal sampai akhir. Jangan, mohon maaf, jangan, itu nanti kepanjangan. Oh iya, boleh. Berapa Atau ayat 1 sampai 5 aja deh gitu. 1 sampai 5 aja boleh. Iya. 1 sampai 10 bisa. 10 1 sampai 10 kalau orang kan pendek suratnya nggak apa-apa 10. Ayyala irabbikum qadiban yang terakhir itu 13 itu kan babi ayyala irabbikum qadiban 1 sampai 13 ya Adik ya. Ya, oke, siap, bagus. Ya, gitu. Ya. 1 sampai 13 ya. Ya, 1 sampai 13 Aki Tony. Oke. Silakan Rifa. Live-nya 1 sampai habis ya. Silakan Umi Rifa monggo. Ya. Umi Rifa 1 sampai Al-Baqarah ya, 1 sampai habis ya. 50 sampai 55 itu kisah tentang Nabi Musa. Saya mau jelaskan juga sedikit di ayat itu nanti. Enggak, kirain saya 1 Al-Baqarah 1 sampai habis. Enggak. Ini kita terkait tentang Nabi Musa yang diselamatkan dari Firaun. Oke. Ini kayaknya peserta udah pada datang nih. Ya. Coba pesertanya tolong dijelasin. Meli, data dulu. Meli data ini. Jadi tadi maaf Uniripa tadi surah Al-Baqarah ya? Iya, surah Al-Baqarah ayat ke-50 sampai 55. Itu kisah tentang Nabi Musa yang diselamatkan dari dari Mesir. Nah, itu nanti sedikit saya kasih informasi ya, lagi. Jadi rundownnya, teknisnya langsung nanti kan dibuka sederhana saja oleh Meli. Ya, Adik Gaby mau membacakan Quran surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 13. Dipersilahkan, gitu kan? Kan sudah selesai, kemudian disambung oleh Ukti Rifa. Ukti Rifa biar memberikan deskripsi atau kandungan dari ayat-ayat tersebut yang dibaca. Setelah itu baru salam membuka acara resmi lomba gitu. Ya gitu ya Meli ya, dipahami ya? Oke, yuk mulai yuk. Silahkan moderator untuk membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai belum? Bentar.
Bentar, ini ada Bu Naya baru datang, dia belum open mic. Bentar dulu. Hmm. 1 menit hitungan. Mulai sekarang. Bentar. Udah Bu Naya belum open mic ya? Nanti kasih kode ya. Iya. Bentar ya. Aduh. Dia masih kebingungan. Sambil jalan aja kan biar nggak lama. Coba diarahkan biar cepat, udah kelewat banget ini waktunya ya. Minta maaf ya. Coba diarahkan aja mungkin. Buka dulu Mel, sambil jalan nanti kita arahkan. Jaringannya mungkin. Enggak. Aduh. Ya Mbak Meli mulai. Ya. Udah mulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya Allah. Salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan hidayahnya jua kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini di Jom Muslim Julfikar Official. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan anak cucunya sampai akhir zaman. Baiklah Iwan Pila, sebelum acara dimulai, kita membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Siratal ladzina khair. Dan alhamdulillah telah berhadir dua bintang tamu kita, yaitu Uniripa. Assalamualaikum Uniripa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meli sehat? Alhamdulillah di rumah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar ya besok puasanya. Amin. Sama-sama Uniripa juga ya. Sehat selalu ya. Lancar 1 bulan kita semua puasa, nggak ada yang bolong-bolong. Dan bintang tamu yang kedua adalah Ustadz Abdi. Assalamualaikum Ustadz Abdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk berpanen raya di bulan Taubat, bulan berkah, bulan turunnya Al-Quran. Ya, Mel ya, semuanya ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini ada juga adik kita ya yang ingin membacakan surah Ali Imran. Oh, bukan Ali Imran ya, Ar-Rahman ya. 1 sampai 13. Adik kita Gaby. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Assalamualaikum, adik Gaby. Iya, silahkan bacakan surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 13 ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan.
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العشف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang berikutnya kita persilahkan untuk Uniripa membacakan surah Al-Baqarah ayat 50 sampai 55. Baik, terima kasih untuk Adinda. Siapa namanya tadi? Suaranya luar biasa merdu, Masya Allah, tabarakallah. Gebi. Ya, Gebi. Dan Ikhwan Fillah, sebenarnya kalau kita menjelang Ramadan, kita berusaha untuk mengkaji Al-Quran. Walaupun kita mengkaji Al-Quran, pasti akan terkait dengan dunia kristologi dan dunia Yudaism. Karena saya akan membacakan sebuah ayat surah Al-Baqarah dari ayat 50 ke 55 terkait tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan mudah-mudahan ini sama-sama menjadi ilmu bagi kita. Karena bagaimanapun juga fondasi kita berilmu adalah Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya? Jelas. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa akhraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa iz wa'adna Musa 40 laylatan thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون Sadaqallahul azim. Jadi sengaja saya bacakan surah Al-Baqarah ayat 50 ke 55 ini. Saya ingin mengingatkan kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Allah kisah masa lalu tentang terkait Nabi Musa alaihissalam yang diselamatkan oleh Allah ketika menyeberangi lautan yang dibelah lautnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita diberitahukan apa yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Bani Israel di tanah Mesir yang harus mengalami ujian terbesar pada masa itu dengan cara adanya Fir'aun yang membunuh anak-anak perempuan, kemudian membiarkan anak laki-laki hidup. Lalu Allah mengutus juru selamat. Kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya ya, Allah mengutus juru selamat atau Musia, yaitu Musa alaihissalam, sebagai penyelamat bagi Bani Israel dan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Nah, ini juga tertulis di dalam Al-Quran walaupun tidak sama persis seperti ada di kitab Tanakh. Tapi hak Allah memberitahukan apa yang memang ingin Allah beritahukan. Dan yang paling saya tekankan di sini adalah ayat terakhir. Kita baca terjemahannya dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Artinya apa? Itikat atau
karakter dari orang-orang ini yang ingkar ini mencari-cari alasan ketika diperintahkan untuk beribadah dan taat kepada Allah. Mereka melakukan sebuah tantangan kepada Nabi Musa. Ayo, mana Tuhanmu? Tunjukkan kepada kami. Mungkin antum semua tahu ya siapa orang-orang ini ya yang selalu mempertanyakan, mana Tuhanmu? Kenapa tidak bisa dilihat? Tunjukkan Tuhanmu. Nah, inilah dia. Karakteristik orang-orang ini sudah ada zaman dahulu dan diwarisi oleh orang-orang sekarang yang justru kita hadapi pada saat ini. Ya siapa? Yaitu mereka yang menolak Allah atau kaum kufar. Jadi saya membacakan ayat ini sebagai bentuk pernyataan kepada kita umat Islam bahwa sadarlah dan ingatlah apapun yang kita hadapi, entah kita kristolog, entah kita hanya manusia biasa yang coba untuk membentengi akidah umat atau mencoba membela agama kita yang dibengkokkan. Ingat ayat ke Al-Baqarah surah ke-55 ini, bahwa mereka sudah ada zaman dahulu kala yang menantang ingin melihat Allah yang mereka sendiri tidak layak. Nah, mungkin itu saja saya mengingatkan kembali kepada ikhwan fillah dan silakan dilanjut acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uniripa. Dan langsung saja kita perkenalkan juri kita. Ada 4 nih juri kita pada malam hari ini ya. Malam final. Yaitu Ustadz Tahta. Assalamualaikum Ustadz Tahta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung perkenalkan diri Ustadz Tahta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala. Baiklah, nama saya Tahta dari Jawa Timur, Pasuruan. Ya. Nah, kali ini saya sebagai juri, seperti biasanya ya, cuma masalah huruf dan mat panjang pendeknya ya. Dan juga terakhir saya memberitahu bahwa nanti ada pertanyaan ya. Setiap baca masih ada pertanyaan baru nanti pamit ya. Habis Sadaqallahul Azim dikasih pertanyaan nanti. Ya, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Tahta yang sudah memperkenalkan diri. Sekarang kita persilakan Ustadz Yusuf untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamda wa syukranillah rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf dari Banjarmasin. Kali ini saya akan bertindak sebagai juri tentang hukum-hukum tajwid. Nah, jadi saya fokus di bidang saya gitu. Tadi Ustadz Tahta kan dia fokus di bidang mat. Jadi kita udah ada bidang tersendiri. Dan saya mengingatkan kembali setelah membaca Shadaqallahul Azim, itu kita akan memberikan satu pertanyaan kepada setiap peserta. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mintakan perkenalan diri untuk Ustadz Eni. Assalamualaikum Ustadz Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira syadidan min ladun huwa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah hadir pada malam hari ini, terutama sekali kepada peserta yang pada malam hari ini, di mana kita di sini akan menentukan siapa yang paling terbaik mungkin di antara kalian. Insya Allah pada malam hari ini kita akan sempatkan memberikan waktu kepada para peserta untuk memutuskan siapa yang berhak untuk kami pilih. Ya, sedikit saya akan perkenalkan, nama saya Hayatullah Humaini. Saya berasal dari Jawa Timur.
dan posisi saya sekarang ada di Malaysia begitu. Sedikit lagi saya akan ingatkan kepada saudara semua seperti yang sudah diterangkan oleh kedua ustadz kita ataupun dua juri kita bahwa nanti setiap peserta yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran, di situ Dewan Juri akan memberikan satu pertanyaan, mungkin begitu ya. Dari saya, semoga bisa dipahami dan semoga juga para peserta juga siap dengan pertanyaan yang akan kami berikan nantinya. Amin. Allahumma amin. Dari saya akhiri. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir Ustadz Abdi. Assalamualaikum Ustadz Abdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dirinya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita semua, terutama yang hari ini insya Allah akan final ya dalam lomba tilawah. Itu ada Aki Jamil Lesmana, ada Aki Pius Aslah, ada Ukti Sinta Fauzia, ada Aki Satur, ada Aki M. Ikram Rahman, ada Ukti Bunaya, ada Ukti Widi Syarifah, dan ada Ukti Siti Fatimah. Ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya, kita lomba di sini adalah bukan berarti lomba sebenarnya Al-Quran itu nggak boleh sebenarnya dilombakan ya, tetapi ini adalah sebagai bahwa ini adalah sebagai sebuah seni ya. Makanya nanti peserta untuk bisa mengikuti dengan baik, hilangkan rasa takut, hilangkan rasa minder, berikan penampilan yang terbaik, suara emasnya dikeluarkan semuanya dengan niat lillahi ta'ala ya. Saya Abdi dari Demak, Jawa Tengah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya menilai di bidang tahsin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdi. Dan alhamdulillah Iwan Pila, malam hari ini adalah malam finalnya lomba tilawatil Quran untuk usia 16 tahun ke atas, di mana sebelumnya sudah terpilih gelombang pertama 5 yang masuk final dan 11 peserta yang ikut lomba. Dari 11 peserta yang ikut lomba ya, itu terpilih 5 orang yang masuk final. Dan untuk gelombang kedua itu terpilih 3 yang masuk final dari 5 peserta yang ikut lomba. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara final untuk malam ini. Langsung saja saya panggilkan peserta pertama, yaitu Jamil Lesmana, yang akan membacakan surah Hud ayat 6-10. Silakan, Ahi Jamil Lesmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, aku nyimak ya. Yang lain tolong di mute dulu yang tidak berkepentingan agar tidak mengganggu suara ya, tidak mengganggu pendengaran maksudnya. Oke, lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Wa ma min dabbatin
في الأرض إلا على الله رزقها إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلوا في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس
ولئن عذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahi Zemil Lesmana yang sudah membacakan surah Hud ayat 6 sampai 10 tadi ya. Dan boleh kita mintakan kepada Ustadz Tata untuk memberikan pertanyaan kepada Ahi Zemil Lesmana. Silakan Ustadz Tata. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bang Lesmana ya. Ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, itu kan ada baca-bacaan. Apakah idhar, iqlab, ikhfa, idgham. Nah, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, itu dibaca apa? Iqlab. Oke. Terima kasih. Makasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustadz Tata. Dan baiklah, peserta yang kedua adalah Ahi Pio Aslah. Akan membacakan surah Hud ayat 13 sampai 17. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون
أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العظيم. Sadaqallahul-azim. Terima kasih buat Ahi Pio Aslah yang sudah membacakan surah Hud ayat 13 sampai 17. Boleh kita mintakan kepada Ustadz Yusuf untuk memberikan pertanyaan kepada Ahi Pio Aslah. Silakan. Ustadz Yusuf. Halo, suara saya jelas? Ya, silakan berikan pertanyaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Akhi Vio Aslah, ketika kita di dalam Al-Quran, itu ada huruf hijaiyah, alif, dan hamzah. Nah, penulisan alif dan hamzah itu mempunyai kaidah-kaidah. Hamzah itu ada berapa jenis? Bang Vio Aslah, silahkan. Gimana Ustadz? Kurang kedengaran Ustadz. Ketika kita membaca Al-Quran, ada huruf hijaiyah, alif, dan hamzah. Yang mana penggunaannya itu mempunyai kaidah-kaidah peletakannya, seperti itu. Nah, hamzah ini itu ada berapa gitu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah benar. Ya, hamzah itu terbagi menjadi 6. Ada hamzah wasl, hamzah qat'i, baru hamzah nabrah ya. Baru yang keempat adalah hamzah wawu. Yang kelima hamzah yang sendirian, yang kalau misalkan dibaca panjang 4 harokat. Yang keenam hamzah di akhir kata. Oke. Ketika di kata wabil akhiri itu, bolehkah saya letakkan hamzah di situ? Wabil akhir bisa Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Yusuf. Dan langsung saja saya panggilkan peserta yang ketiga, Uhti Sinta Fauziah yang akan membacakan surah Hud ayat 18 sampai 22. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'i alladzina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja
وهم بالآخرة هم كافرون. Mohon maaf, ini tolong diperkecil. Tolong diperkecil. Share screen-nya tolong diperkecil, nggak kelihatan. Tony yang share screen tolong diperkecil, nggak kelihatan semuanya. Masih. Tolong perkecil lagi. Ini sepertinya terzoom ini share screen-nya kamu, Ton. Enggak terzoom. Yang barangkali laptopnya Aki Yusuf itu. Ini juga jelas, di sini jelas loh. Jelas. Di sini juga jelas. Sudah cukup. Oke, lanjut, ini udah jelas. Boleh diulang aja ya. Berarti kita ulang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Yudhafu lahumul azab. Ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih buat Uhti Sinta Fauzia, dan silakan untuk Uhti Sinta Fauzia yang memberikan pertanyaan adalah Ustadz Eni. Silakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya minta kerjasamanya sama Serkin, tolong kembali ke ayat 20. Tadi ada yang menarik di sana. Ayat 20. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Saya akan bertanya di sini. Tolong fokus di baris yang kedua ya. Di baris kedua, karena di situ tadi ada berhenti di situ ada wakaf kecil yang bentuknya mim, itu namanya wakaf apa? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Wakaf lazim. Oke, kalau kita berhenti di situ hukumnya bagaimana? Enggak apa-apa. Harus Maksud berhenti karena wakaf lazim harus berhenti.
Bagus, terima kasih. Yuk, lanjut moderator. Terima kasih untuk Upsin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustadz Eni. Dan selanjutnya adalah peserta yang keempat. Kita panggilkan Ahi Satur yang akan membawakan surah Hud ayat 27 sampai 31. Dipersilakan. Sepertinya belum hadir moderator. Oh, belum hadir ya. Kalau begitu langsung saja kita persilakan Ahi Muhammad Ikram Rahman yang akan membacakan surah Hud ayat 34 sampai 38. Dipersilakan. Ya, Toib. Ayat berapa tadi? Ayat 34 ya? Iya, 34 sampai 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم
قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Lanjutnya. Sampai ayat berapa? Sampai ayat tadi 34 sampai 38. Udah. Udah. Sadaqallahul azim. Terima kasih buat Ahi Muhammad Ikram Rahman dan dipersilakan kepada Ustadz Ucup untuk memberikan pertanyaan. Oke, Assalamualaikum Akhi Ikram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasanya kan kita dalam membaca Al-Quran itu di akhir kalimatnya ada tanda wakof. Nah, ketika di tanda wakof itu ada huruf lam alif di akhir tanda wakof itu kaidah bacanya seperti apa? Silahkan dijelaskan, Akhi Ikram. Ulangi coba, Sat. Gimana, Sat? Begini, ketika kita membaca Al-Quran, di akhir kalimat itu ada tanda wakof. Akhirnya, penutupnya. Nah, ketika di wakof itu, di atasnya ada lam alif. Itu kaidah bacanya seperti apa? Silahkan dijelaskan. Bisa memberikan al-mithalan, Sat? Contoh gitu. Boleh geser ke atas share screen. Terus lagi. Tadi ada. Terus belum lagi. Terus belum, tadi ada saya lihat. Bukan, lagi naik. Nah, ini seperti di kata mubinun. Itu ada lam alif di atasnya yang diakhiri dengan wakof. Qaidahnya ada lam alif di situ apa, akhi? Silahkan dijelaskan. Ya. Baik. Di atas huruf nazirun mubin itu ada lamnya, itu hukum yang pertama itu mad arif sukun, tapi yang mubin itu mad arif sukun, tapi bukan itu yang ditanyakan Ustadz, tapi ditanyakan adalah yang di atasnya. Nah, itu tanda waqaf lam wasl, ya, artinya dilarang untuk berhenti, tapi tidak apa-apa berhenti ketika di akhir ayat. Seperti itu, Ustaz. Kami dzalik. Oke, syukron. Terima kasih, akhi. Nah. Jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz Yusuf. Dan langsung saja untuk peserta berikutnya, peserta ke-6 kepada Uhti Bunaya yang akan membawakan atau membacakan surah Hud ayat 41 sampai 45. Dipersilakan. Ada? Uhti Bunaya? Sepertinya terpental dia. Mohon tim HR yang belum hadir, Ibu Bunaya dengan Pak Satur Lonzah ya, tolong dijapri lagi. Silahkan dilanjut, moderator. Ya, kalau begitu kita langsung saja ke peserta yang ke-7. Halo, ada. Oh, ada ya? Baru masuk ya. Ya, silakan Uhti Bunaya untuk membacakan surah Hud ayat 41 sampai 45. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال يوم من أمر الله إلا واحد وحال بينهما الموت فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا لقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan sekarang saya mintakan untuk yang memberikan pertanyaan kepada Ustadz Eni. Dipersilakan. Iya, terima kasih moderator dan Ibu Bunaya ya. Luar biasa sekali bacaannya. Jujur saya katakan merinding. Sangat menarik. Oh iya, share screen seperti tadi. Tolong kerjasamanya ke surat yang tadi lagi ke atas. Pelan-pelan. Pelan-pelan share screen. Oke, cukup di situ. Lagi naik sedikit. Oke, naik sedikit share screen. Oke, kita fokus ya Ibu. Fokus di baris yang kedua terakhir Ibu ya. Saya bacakan sedikit ayatnya. Katanya ya bunayya rkam ma'ana. Kenapa dibaca begitu? Kenapa enggak dibaca qab ma'ana begitu? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Ya. Yang mana itu, Ustaz? Itu ada hukum apa? Halo? Iya, halo. Ya. Saya corek ya Ibu. Ya. Oke. Di sini ada kurung. Halo Ibu. Dengar suara saya? Bagus ya. Kadang hilang-hilang ya. Halo? Iya. Ya. Halo? Iya, Ibu. Ibu dengar suara saya, Ibu? Ya, sudah. Iya, pertanyaannya saya ulangi, Ibu. Bisa dengar? Halo, Ibu Bunaya. Mungkin ada gangguan ya. Mungkin gimana ini moderator? Disconnect audio itu Ustadz Eni beliau. Oh, saya nggak lihat. Oke, ya udah kalau gitu kita batalkan pertanyaannya ya, karena beliau mungkin bisa ya. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut moderator. Baiklah, sekarang udah masuk lagi ya, Ibu? Ya, masih. Oke, Ibu, tolong pennya ya, screen. Oke, di ayat yang saya kurungi di situ, kenapa Ibu tadi bacanya kam ma'ana? Kenapa nggak dibaca kab ma'ana? Di situ kita jelas melihat ada ba mati atau ba sukun di situ. Tolong dijelaskan di situ ada hukum apa, Ibu? Terima kasih. Itu Ustaz, karena mim berpas di depannya, hukum bacanya itu idgham di ma'ana. Bagaimana Ibu nggak jelas? Jawabannya maaf. Halo? Ya, halo, sesudah. Iya. Karena mim di depannya berpasti baca idgham sunnah. Dibaca idgham. Yakin Ibu? Itu hukum idgham bigunnah. Nah, kental kali Ustadz Eni. Mungkin itu jawaban beliau. Oh, enggak. Kental lagi ya. Ya, itu jawaban beliau Ustadz Eni. Saya hargai apapun jawabannya. Bu, jawabnya santai aja, Bu. Jawabannya benar salahnya saya hargai gitu Bu ya. Jangan takut untuk ditanya gitu Bu ya. Mungkin ini buat pelajaran kita semua. Saya pribadi mungkin saudara-saudara kita yang lain mungkin begitu. Makanya kita di sini membuat sesi pertanyaan supaya apa? Kita itu tidak tahu membaca saja tapi kita juga tahu maksudnya begitu loh. Banyak ya mungkin kita tahu membaca tapi nggak tahu maksudnya gitu. Kita bertanya itu untuk ke situ sebenarnya ya.
saudara semua. Oke, terima kasih. Silakan dilanjut. Terima kasih Ustadz Eni. Ustadz Eni ya. Maaf. Dan selanjutnya untuk peserta yang ke-7 kepada Uti Wiji Safiah Nurul Ma'rufah yang akan membawakan atau membacakan surah Hud ayat 47 sampai 51, dipersilahkan. 47 sampai 51 ya, Mbak? Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakatin 'alaika wa 'ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum minna 'adzabun alim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum 'alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala ta'qilun. Shadaqallahul 'azim. Silakan moderator. Terima kasih ya buat ini Uti Wiji. Tadi ke-mute, lupa ngebukanya. Dan dipersilakan kepada Ustadz Tata untuk memberikan pertanyaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa idgham itu hurufnya ada 6 ya. Yarmiluna. Ya, tapi dibagi 2. Yang 4 yanmu untuk idgham bi gunnah, lam dan ro idgham bila gunnah. Kapankah nun mati atau tanwin dibaca idgham ketika bertemu dengan huruf yanmu? Ya, nun, mem, waw. Syaratnya gimana? Harus Ya. Ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw, maka dibaca dengan dengung. Ya, nun mati atau tanwin bertemu dengan yenmu, kan dibaca idgham bi gunnah. Syaratnya harus, Maksudnya syarat dari ketika membaca gitu Pak Ustadz? iya, kan tidak semua nun mati atau tanwin bertemu dengan yenmu. Tidak semua dibaca idgham. Ada di luar itu seperti kinwanun, sinwanun, dunya. Jadi syaratnya nun mati atau tanwin bertemu dengan yenmu, ya nun mem waw. Dibaca idgham syaratnya harus gimana? Syaratnya dia bukan dari izhar mutlak. Seperti itu.
Apa? Satu apa? Bukan termasuk dari golongan ijazah mutlak. Maksudnya yang ini idgham halqi. Oke, sudah, Mbak. Terima kasih. Terima kasih buat Ustaz Tata yang sudah memberikan pertanyaan kepada Uhti Wiji, dan selanjutnya kita panggilkan peserta yang ke-8 yaitu Siti Fatimah yang akan membacakan surah Hud ayat 56 sampai 60. Gitu makanya kan gue bilang Tolong yang lain di-mute dulu ya. Tolong Akhi Fahru Roji, mohon yang lain Bang Yan, tolong di mute dulu Bang Yan. Bang Yan, tolong di mute dulu. Akhi Tony, tolong di mute dulu. Akhi Fahru Roji. Yang lainnya mute dulu ya. Kita berikan kesempatan kepada yang mau lomba. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'ala Allahi Rabbi wa rabbukum ma min dabbatin illa huwa akhidum binasiyatiha. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Walamma jaa amruna najjayna hudan wallazina amanu
والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Uhti Siti Fatimah. Dipersilakan kepada Ustadz Eni untuk memberikan pertanyaan. Iya, terima kasih. Siti Fatimah, Assalamualaikum. Ibu, boleh sedikit saya bertanya di sini? Iya, boleh sedikit saya bertanya sama Ibu? Iya, insya Allah bisa saya jawab, mudah-mudahan Pak. Oke, begini Ibu ya pertanyaannya. Kita semua tahu ya, kalau dal sukun ataupun dal mati itu termasuk ke hukum qalqalah ya. Nah, harus kita pantulkan, kita semua tahu insya Allah. Tapi di sini pertanyaannya, apa hal yang tidak harus kita baca qalqalah itu ketika bertemu huruf apa saja Ibu? Yang tidak harus kita pantulkan suara matinya begitu. Silakan dijelaskan Ibu. Terima kasih. Coba diulang lagi berdengung. Oke, Suaranya Ibu ya. berdengung. Oh, jelas Ibu. Mungkin Suara saya saya. dicabut dulu kali mic-nya. Berdengung. Jelas? Ya, jelas. Jelas ya. Oke, pertanyaannya Ibu. Ya. Kita semua tahu kalau huruf dal mati ataupun dal sukun itu masuk ke huruf qalqalah. Setuju nggak Ibu? Halo? Nun sukun ya. Dal sukun. Dal Ibu. Dal sukun. Dal sukun qalqalah kecil kalau di tengah dia. Betul. Kalau di akhir dia pakai kalau di akhir dia qalqalah besar, tandanya hidup dia. Pertanyaannya bukan di situ, Ibu. Pertanyaannya bukan di situ ya, minta maaf. Pertanyaannya ada huruf dal sukun di situ yang tidak kita baca qalqalah ketika kita menemukan huruf apa saja begitu. Tolong dijelaskan. Ada dal di situ yang enggak kita harus baca qalqalah, Ibu. Tolong dijelaskan ketika menemukan huruf apa saja. Iya. Iya, qalqalahnya kita mau sebutkan dal jumpa dha. Huruf dal jumpa huruf dha. Satu lagi misalnya huruf ta jumpa huruf ta. Jadi tidak berlaku dia membaca dengan qalqalah. Oke, nama hukumnya apa itu Ibu? Apabila saya lupa, Pak.
Namanya nah ngaji udah lama, saya lupa. Saya nggak Idwam. puasa Saya lagi. buka Insya Allah namanya saya baca. Idwam. Idwam apa? Idwam apa, Ibu? Itu Idwam, tapi Idwam apa? saya buka nama depan. Itu namanya Ah. Idwam. Idwam apa? Tolong ditambahin belakangnya Idwam apa? Idgham mutajasilin ya? Mutamasilin atau Betul mutajasilin? sekali, Saya iya. udah lupa. Iya. Mutajanisen, Ibu ya. Iya, Idwam iya, Pak. mutajanisen. Jadi ketika kita Mutajannisin. menemukan huruf itu, jadi qalqalanya sudah tidak berfungsi. Meskipun dal kita sepakat huruf qalqalah di situ ya. Tapi ketika menemukan huruf Iya. atta dengan apa ya, jadi qalqalanya sudah tidak Iya. berfungsi. Begitu. Terima kasih ya Ibu. Iya, iya. Luar biasa Iya, sekali. terima kasih Oke. sama-sama. Pak ini. Iya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator dilanjut. Terima kasih. Terima kasih buat Ustadz Eni yang sudah memberikan pertanyaan. Dan sekarang sudah Alhamdulillah pertanyaan ini saya jawab ya Allah, subhanallah. tolong di-mute dulu ya. Dan tadi ada satu yang belum masuk nih ya, yang pesertanya bernama Ahisatur. Udah ada? Ahisatur kan udah saya itu, lihat japri saya. Oh gitu ya. Jadi gimana nih? Beliau berhalangan hadir itu. Oh berarti ya anggap gugur ya. Berarti dari 8 peserta malam ini ada 7 peserta saja yang bisa melaksanakan tugasnya untuk ikutan final tilawatil Quran untuk malam hari ini. Dan sepertinya Ustadz Abdi ini mau memberikan pertanyaan juga nih kepada para peserta. Bagaimana Ustadz Abdi? Iya. Ya, Mau silakan. kasih pertanyaan. Peserta lomba yang sebagai dewan juri pengen jika tidak keberatan lah, wong ini namanya juga pertanyaan tambahan, pertanyaan hiburan demikian ya. Ukti Bunaya masih? Iya. Ukti Bunaya ada enggak? Ya, masih ada. Ya Ukti. Ini Ya. kan saya kan mengikuti Ukti kan di dalam membaca Al-Qur'an kan pakai apa? Tilawah ya, artinya pakai qari'ah. Ukti Bunaya boleh dong kami di membaca apa itu tahiyat, tasyahud akhir dibaca biasa seperti kalau kita sholat itu. Coba Ukti Ibu. Itu kamu Bisa? sholat ya? Tahiyat. Tahiyatul mubarakatuh. Ayo mulai yuk. Barakatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين Ya, terima kasih Ukti. Ya. Kemudian dari Aki Muhammad Ikram Rahman. Assalamualaikum Aki. Masih ada enggak? Muhammad enggak ada ya? Kalau enggak ada Aki Vio. Aki Vio Aslah. Assalamualaikum Aki Vio.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aki. Aku pengen mendengarkan Aki Vio membaca doa iftitah. Kabiro alhamdulillah itu dan selanjutnya. Monggo. Doa yang iftitah yang mana Ustadz? Kan ada dua. Iftitah yang bukan yang nasta itu. Bukan yang itu kabiro Kawan, alhamdulillah kasih yang ini wajah itu. Ani Yang ini wajah. Yang kabir. ini wajah tuh. Ini wajah tuh ya. Inna sholati itu ya. Ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Masya Allah, terima kasih. Ya, demikian saya kembalikan ke Terima kasih buat Ustadz Abdi. Moderator. Monggo. Baiklah, jadi ada 7 peserta saja yang ikut di malam hari ini ya, yang masuk final, yang ikutan ada 8 sebenarnya, tapi yang hadir ada 7 orang. Dan Iwan Pila, acara ini bekerja sama dengan Menara Siar, Julfikar Official on Channel, Pembuka Islam, Penegak Islam, Mahaba TV, Julkipli M. Abbas, Tahta Official, Umi Dini Channel, dan juga Basin Channel, serta ada Ripa Channel ya, Umi Ripa, terus ada juga Meseli Kirani Channel, itu channel saya. Dan juga buat semuanya ya, semua yang tentunya Menara Siar yang sudah menyiarkan, terima kasih. Dan juga buat netizen yang ada di live chat, dan juga buat yang semuanya peserta. Dan juga tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada para juri yang sudah memberikan nilai, dan juga para bintang tamu tadi, adik kita Gaby dan juga Uniripa. Ini bagaimana selanjutnya nih? Oh iya, terakhir ya buat Ustadz Abdi ya untuk memberikan tausiahnya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Al-hadis amma ba'du. Ikhwan fillah yang berbahagia, netizen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan peserta lomba tilawah yang diselenggarakan YCC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qur'an, kita mengadakan lomba ini, coba seandainya ini ada pesertanya dari luar negeri, misalnya entah itu dari Mesir atau dari Amerika atau dari Inggris atau dari Rusia, pada saat mengikuti lomba Al-Quran, membaca Al-Quran seperti ini, pasti semua adalah akan sama apa yang dibaca itu. Artinya tidak ada kesalahan, tidak ada perbedaan, tidak ada semacam kontradiksi-kontradiksi atau perbedaan-perbedaan yang jauh. Pastinya semuanya adalah sama. Ini adalah sebagai bukti bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah.
wahyu Allah yang diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 23 hari atau 23 tahun. Dan yang membacanya adalah tercatat sebagai ibadah. Bahkan Rasulullah memberikan klaim bahwa umatnya yang terbaik adalah umatnya yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkan. Masya Allah, pada malam hari ini kita melalui Zoom ini, ya mudah-mudahan ini juga merupakan berkah dari Corona. Mudah-mudahan ini adalah sebuah bentuk bahwa di penjuru dunia manapun, itu kalau Muslim di dalam membaca Al-Quran pasti akan sama. Ini adalah salah satu contoh kecil. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran memang adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Betapa indahnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah merupakan surat cinta, ya, surat cinta dari Allah kepada Nabi Muhammad, dan untuk petunjuk bagi seluruh manusia, sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai obat, sebagai zikir, sebagai pembeda, ya kan, sebagai pegangan hidup. Itu adalah Al-Quran. Al-Quran pada saat proses penurunan dari Lauhil Mahfud, semuanya diturunkan 30 juz di Baitul Izzah atau langit terdekat dengan bumi, kemudian diturunkan ke bumi adalah sesuai dengan peristiwa yang terjadi atau peristiwa yang mendahului peristiwa itu, maka Allah akan menurunkan Al-Quran itu berayat sesuai dengan peristiwa yang terjadi, dengan tujuan agar mudah dihafal, agar mudah difahami, agar mudah diingat oleh penerima wahyu dan juga umatnya yang disampaikan, yang mendapatkan pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Prosesnya yang panjang, melalui wahyu diturunkan dengan berbagai macam melalui berbagai macam cara. Ada yang Nabi Ibrahim memang benar-benar mewujudkan dirinya sebagai bentuk asli. Ada yang seperti suara lonceng, ada yang melalui mimpi. Semuanya itu adalah wahyu Allah. Tidak mungkin dari manusia yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbohong, karena wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dari semua yang diturunkan, yang disampaikan, yang diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Maka dari itu kami ikhwan fillah semuanya, yuk kita Al-Quran ini, generasi-generasi kita, anak-anak kita, putra-putra kita harus kawal, harus kita dampingi di dalam mempelajari Al-Quran. Kita antarkan ke taman-taman baca Al-Quran atau di tempat-tempat ngaji, yaitu harus digurukan. Ilmu itu harus digurukan, karena al-ilmu bitta'allum. Jadi ilmu itu harus digurukan, apalagi Al-Quran. Ini harus bisa sampai bersanad sampai Rasulullah Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan ikhwan fillah semuanya berkah, ya, berkah baca Al-Quran. Kemudian kita tadi sudah melaksanakan sholat tarawih, ya. Insya Allah kita hiasi amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan ini dengan perbanyak membaca Al-Quran, ya. Seperti peserta-peserta tadi, luar biasa bacaannya dengan begitu indahnya, dengan berbagai macam irama, dengan berbagai macam lagu, ya, seni baca, itu luar biasa, ya. Jaga itu Al-Quran, ya, kita pelajari, kemudian kita sampaikan kepada generasi juga nanti akan terus merawat apa itu Al-Quran. Ini adalah salah satu cara Allah di dalam menjaga kemurnian daripada Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mulai balik hingga nanti kita tutup usia meninggal dunia, kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah, orang-orang yang ahli ilmu dan orang-orang yang ahli Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu ta'ala yuwaffiquna lima huwa ridho, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdi yang sudah menyampaikan tausiahnya dan Iwan Pilar semuanya. Sebelum acara pindah lomba Al-Quran malam ini berakhir, saya juga mau meminta maaf nih apabila ada kesalahan ya dalam saya membawakan acara ini. Mohon maaf beribu maaf karena kita sebenarnya banyak kesalahan, yang sempurna itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua juga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesehatan dalam sebulan ini untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Dan sebelum berakhir acara ini kita mintakan kepada Ustadz Tahta untuk memberikan doa penutup. Silakan Ustadz Tahta. Baiklah kita doa bersama ya. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah ikut dalam lomba tilawatil Quran. Nah, kami harap untuk seterusnya kita tetap bersaudara ya. Sering berkunjung ke Zoom kami, Julfikar dan kawan-kawan, yang mana isinya dakwah. Siapa tahu kalian nanti diminta bantuan ya. Karena setiap ada acara pasti membutuhkan qori gitu ya. Nah, kami harap kalian jangan langsung menghilang ya. Tetap kita sambung persaudaraan. Baiklah kita doa bersama, mudah-mudahan apa yang kita mulai dari awal, apa yang acara ini ya, bacaan Al-Quran, kajian-kajian, apapun semuanya itu mudah-mudahan dapat ridho dari Allah dan bisa memberi manfaat kepada masyarakat ya. Baiklah kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.